kalau saya sendiri lebih suka mengambil sikap yang ya tadi, lebih dahulu lebih dulu menikah. Tentang masalah apakah nanti menikah atau setelah menikah atau tidak menikah itu akan berpengaruh terhadap profesi, itu sebetulnya nggak ada relevansi. Itu tergantung bagaimana kinerja seseorang, sikap profesionalisme seseorang mengambil sikap pada saat dia itu bekerja, entah dia itu masih bujang atau sudah menikah. Hanya memang banyak seringkali ketakutan ya, bahwa setelah menikah nanti akan menjadi terhambat karir kan gitu. Ya, tapi memang akibatnya ya itu, konsekuensinya memang seperti itu. Dan saya lihat banyak orang, teman-teman kita yang bujang yang telah nikah juga ya karirnya juga sama-sama aja. Nggak akan berarti bahwa pasti orang yang bujang itu pasti karirnya lebih melesat daripada yang sudah menikah, enggak juga gitu. Kadang-kadang malah pola berpikir, tanggung jawab itu juga tidak tertata. Oke, kita ini di sini membahas tentang masalah yang mungkin akan masing-masing juga berbeda, tetapi saya memberikan masukan bahwa menikah muda itu sebetulnya banyak sekali hal yang lebih menguntungkan sebagai bagian dari untuk melihat di masa tua kita menjadi lebih nyaman gitu. Karena kita bisa pensiun lebih dini, otomatis kalau misalnya menikmati pensiun lebih dini ya waktu kita menikmati masa bebas dan tugas, bebas dan nyaman kita itu ya lebih panjang ya. Kita misalkan anggaplah saja pensiunnya umur 50, kemudian sampai kita akan renta itu umur 60 atau 65 lah, 65 lah kita anggap renta itu. Mungkin fisik juga sudah mulai secara ala natural itu, berarti ya kita bisa menikmati masa 15 tahun. Dan yang penting masa 15 tahun itu kita sudah memulai pensiun dengan kondisi fisik yang sehat, itu juga akan lebih mudah untuk mempertahankan kesehatan gitu, mempertahankan tubuh kita menjadi tetap lebih bugar gitu. Dengan kondisi berpikir yang lebih los, kemudian lingkungan alam yang lebih baik, kemudian juga oksigen yang lebih sehat, yang seperti yang kita bahas-bahas di sebelumnya gitu ya. Dibanding dengan Anda kalau misalkan harus pensiun umur 55, kemudian harus mulai terbebani juga untuk berpikir agar bisa memenuhi kebutuhan, karena anak-anak masih kecil ya gitu, mencari pekerjaan lain, aktivitas lain untuk bisa mengcover pendidikan dan kebutuhan keluarga hingga umur 65 gitu. Mungkin 65 akhirnya berhenti, kita berhenti, anak itu sudah akan selesai. Karena kalau umur 65 kita nikah punya anak itu udah pada pensiun, udah pada mandiri ya kita ngambil pensiun, itu ya berarti kita juga tinggal waktu yang tersisa juga untuk bersantai dan bersenang-senang sebagai seorang yang pensiun. Seorang kakek juga jauh lebih sedikit ya gitu ya. Jadi saat-saat yang indah itu juga jadi lebih sedikit gitu. Apalagi kalau kita juga membiarkan anak kita berprinsip sama seperti kita gitu ya. Kata kita menikah umur 35 kita punya anak juga sama. Nikah umur 35, jadi anak menikah kita punya menantu itu umur 70 tahun kan gitu. Ya umur 70 tahun itu mah udah aki-aki ya, kakek-kakek renta gitu. Nanti punya cucu ya, setahun kemudian misalkan lancar, setahun kemudian punya cucu ya, kita punya cucu itu ya benar-benar sebagai aki-aki yang ini yang nggak bisa ya cuma bisa ngelihat cucu doang kan gitu. Nah, nanti umur anak si cucu ini umur 5 tahun, kita sudah umur 75 lebih. Loh ya lagi anak cucu kita main itu udah aki-aki itu mah nggak bisa diajak main kan gitu. Giginya udah ompong, ngomongnya udah nggak jelas, diajak lari dikit udah ngos-ngosan malah sakit gitu. Ya nggak enak ya gitu ya, sebagai kakek mau lihat cucu cuma ngeliat cucu gitu aja. Apalagi kalau sampai sudah ya emang kalau udah umur ya udah lewat itu ya, kesempatan yang indah itu tidak kita rasakan. Ya alhamdulillah kalau saya mengambil ibroh dari dari pengalaman saya, ya saya umur 53 tahun udah punya cucu satu gitu. Ya, pertama cewek itu seneng ya. Ya sayang ini ada memang pandemi ya, jadi ini agak sedikit terhambat untuk ingin bermain-main ya, karena memang rencananya nanti habis puasa lah kita main ke sana gitu untuk memuaskan diri dengan cucu gitu ya. Entah nanti kalau di sana tiba-tiba kecantol jatuh cinta sama cucu ya ya nggak apa-apa, orang namanya bebas, badan juga masih sehat insya Allah. Kalau secara
secara kondisi saat ini ya. Nah, nanti kalau misalkan cucu kita ini misalkan udah umur 5 tahun, kita kan sekarang 53 ya, umur 58 itu insya Allah kalau kita menjaga kesehatan masih fit ya, ayo kita main-main, kita lari-lari, kita ajak jalan-jalan kan asik gitu sama cucu. Mungkin kalau dia punya adik lagi, cucu kita udah 2, ayo bareng lagi main-main ngariung. Ya alhamdulillah sih anak saya juga menikah umur 25, kemudian kemarin dalam waktu ya sekarang umurnya anak saya 28 lah ya gitu, sudah punya anak gitu ya. Jadi menikah muda itu jangan dianggap sesuatu yang tabu atau kolot atau konvensional, tetapi secara rasional itu untuk proses persiapan pensiun menurut saya itu lebih bagus gitu loh. Karena paling tidak dari sisi angka-angka tadi itu sudah bisa kehitung, umur 25 kita punya anak, umur 50 kita pensiun, anak-anak sudah mandiri gitu, bisa berkeluarga. Syukur kalau mereka juga cepat diajak untuk berkeluarga, mereka punya anak, kita umur 51, 53 itu udah jadi kakek gitu. Nggak apa-apa, kakek-kakek energik ya, kakek remaja. Nggak apa-apa. Ya memang kayak gitu kan, maunya kita kalau pensiun itu memang enjoy aja kan gitu ya. Bisa bermain-main dengan ya teman, juga bermain dengan anak, juga bermain dengan cucu. Dalam penting adalah kondisinya sehat dan kuat gitu, serta longgar kan gitu waktunya. Kalau nggak kayak gitu ya tadi ya seperti saya bilang gitu tadi, mungkin istilahnya ya ini angka ya gitu ya, saya bilang umur 35 tahun kita menikah, kemudian 36 punya anak, umur anak juga umur 35 menikah, berarti umur 70 tahun baru kita punya menantu, umur 71 baru punya cucu, ya umur 71 mah udah ya nafas juga udah gini ya. Ya maaf saya bukan bukan melecehkan ya, tapi emang umumnya gitu ya, umur 70 tahun kan orang-orang sekarang itu ya memang sudah ini ya, sudah loyo lah ya gitu ya. Mau diajak lari sedikit sama cucu ya udah ngos-ngosen gitu. Kalau cucu bisa ngajak lari-lari itu berarti cucu umur 5 tahun ya, kita umurnya udah 76 tahun. Oke teman-teman, itu adalah salah satu sedikit sampean yang mungkin anggap ya mungkin bernada agak guyonan ya, tapi coba direnungkan lah gitu. Ini kita bicara dengan angka bahwa seperti itulah, kalau kita lebih muda, kemudian anak kita seperti ini, kemudian nanti kita punya cucu sekian, kemudian oke teman-teman, mungkin ini adalah salah satu bentuk persiapan juga yang sedini mungkin gitu, terutama ini masukan pada ya mungkin teman-teman yang masih muda-muda lah gitu ya. Kalau yang sudah saatnya, kalau sudah mandiri, persiapan Anda jangan khawatir bahwa pada saat itu nanti akan terganggu secara karir ya. Biasanya alasannya untuk karir. Enggak, Anda justru pada saat setelah menikah itu biasanya punya tanggung jawab, punya pikiran lebih tertata, fokus juga menjadi lebih jelas. Nah, ditambah dengan sebuah planning untuk jangka panjang, yaitu persiapan untuk pensiun lebih awal lagi. Karena kalau pada saat Anda bisa pensiun lebih awal, berarti Anda bisa menikmati kebebasan Anda dan menikmati aset yang kita kumpulkan itu lebih panjang lagi waktunya gitu loh. Oke teman-teman, itu saja pagi ini saya sampaikan apa yang bisa saya sampaikan sebagai sharing dari pribadi saya sendiri. Oke, salam dari desa, selamat nurhati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.